mungkin buff, dua buff cari kill, itu yang harus dijalankan juga. Tapi tugas dari Kagendra nih, jangan sampai udah lawan Fanny tapi objektifnya ternyata gagal dari turtle dan sebagainya. Buset, itu diangkat-angkat dengan lantern flare. Daniel Gak dapet satu wave. Dia membuat dari experience-nya bakal kesulitan banget. Bahkan udah ada Nokia juga di depannya. Terangkat kembali jiwa dan raganya. Frenzy mencoba untuk menolong pula. Tapi nyatanya kali ini Daniel gak bisa lepas dari pressure yang dilakukan oleh Chef Sanji. Bahkan Ron mulai hadir. Nokia dalam sedikit masalah. Bad impact masih belum mengenai targetnya. Gen, Chef Sanji masih bisa untuk menjaga teritori. Oke. Tapi ini udah lumayan ya kerugian yang diterima juga oleh Daniel dengan emblemnya Mage Emblem ya. Kalau misalkan variasi dari Cecilian mau kemana, Basic Command Emblem masih bisa juga yang kayak dipakai sama Chusin nih. Basic Command Emblem, Breath Smite juga untuk talent ketiganya. Chusin yang mencari sustain akan lebih enak untuk early gamenya. Sementara untuk Cecilian tetap tenacity juga, tapi untuk talent ketiganya dia menggunakan Impure Rage. Ada damage tambahan nanti yang bisa diterima dan juga mana regen yang lebih aman harusnya. Ya, biasanya kan kita ngeliat Cecilion dengan mana yang cukup boros ya. Ini bakal jadi satu masalah karena Nokia diam-diam langsung terkena first blood. Jadi ya, agresivitas dari Jauhead yang nggak bisa dianggap remeh. Jauhead plus Suyo masalahnya. Dan lagi, agresivitas mulai dijalankan. Second Claw hampir mengenai ke arah Chef Sanji, tapi lantern flare lagi dan lagi membuat adegan-adegan berbahaya sehingga Kagendra sulit untuk masuk ke arah Chusinnya. Ya, Turtle kembali di setup walaupun Vision sudah diberikan Geek Fam. Mereka bisa on-test tapi harus delay karena Fanny lagi buff. Yap, dan Faris cukup agresif dan bahkan Ron mendapatkan karakter Turtle yang pertama. Dengan ada Badfish juga dilakukan. Lantern flare kembali menjadi salah satu masalah yang cukup besar bagi anak Kagendra. Hadir Steel Cable membuat satu masalah dan gebrakan ke arah Daniel. Dan Daniel yang masih bisa selamat karena flicker dia keluarkan. Wah, kalau seandainya tadi nonsense ngeliat purple dikit aja tuh ditabrak gitu. Dia ada retris oleh. Tapi lihat bagaimana nonsense coba untuk kabur. Karena tadi ada ejector yang dikeluarkan oleh Frenzy. Jet Kundo kejar ke arah Frenzy tersebut. Dan akhirnya dia mencoba untuk mundur karena nggak ada follow up dari Nokia juga. Reset lagi ya. Keuntungan masih ada di Kagendra karena poin kill mereka dapatkan. Dari Turtle juga mereka ungguli. Makanya kayak harus hati-hati dari Geek Fam. Mereka harus cari objektif yang tadi seperti gue bilang. Objektif dari Fanny adalah kill. Coba cari kill sebisa mungkin. Gak bisa ke XP, cobalah ke Gold Lane. Pancinglah Moskovnya. Kurang, kalau Fanny doang masih kurang, bawalah roamernya. Masih kurang, bawalah mid lane-nya. Karena sebisa mungkin harus cari kill di awal. Iya, dan dengan belum ada point kill nih dari nonsense, ini menandakan bahwa ternyata Gifam Junun agak sedikit minim dari segi efektivitas agresifnya. Iya. Agak sayang sebenarnya kalau misalkan dengan Fanny tapi gak agresif, paksa agresif sih lebih tepatnya. Ya jujurnya memang orang nggak akan ngerusuin Fanny di awal gitu kan. Ya tapi kita nggak tahu setelah turtle kedua, kita nggak tahu bahkan setelah turtle pertama nih, bisa aja nanti untuk ngambil buff itu susah. Frenzy mulai mengamuk sepertinya. Sayangnya belum bisa mendapatkan ke arah Nokia. Masih aman dulu nih karena turtle juga masih cukup lama, 30 detik. Bahkan rotasi ini agak sedikit lambat dari kedua timnya. Ya. Hati-hati memang perlu banget di secure dulu nih dari rivernya. Kalau sembarangan jalan, Jauhead dan juga Suyo tipikalnya bisa punish. Mungkin kalau Hilda yang maju duluan gue fine sih, kayak susah lah untuk ngambil Hilda pakai Jauhead sama Suyo, masih kurang menurut gue. Tapi kalau bermain dengan waktu, ini enak untuk Kagendra loh. Betul, Itu asuransi kan. ada Daniel, ada Exor juga. Dan memang belum terlihat agresivitas dari nonsense pula. Menantikan mungkin momen yang tepat, Steel Cable mulai dilancarkan menuju ke arah Frenzy. Tapi sekarang target dari Big Mom Junior mulai terbagi karena tiba-tiba Shogun hadir dengan clue-nya. Ada flicker dilakukan. Split-splitnya masuk ke dalam tubuh Chef Sanji. Dan Chef Sanji dalam masalah yang cukup besar. Dan lihat bagaimana sosok dari Zeltron mencoba untuk membantu, tapi karena nonsense terkapar lesu. Walaupun ada segitu banyaknya pertikaian terjadi, 3 ditukar 3. Flicker Zeltron mencoba untuk kabur, tapi Ron yang kali ini terpaksa harus menyerah di tangan sang Hilda. Angkat derajatnya. Gak bisa sih ini, regen dari Hilda harusnya lebih tinggi. Dan ya, Shogun pun sadar gak bisa diteruskan, lebih milih untuk mundur. Invade yang terlalu lama menurut gua. Akhirnya dimenangkan oleh Geek Fam yang memang dari hero-nya Geek Fam lebih ready, walaupun nonsense tadi hilang terlebih dahulu. Iya, padahal tadi udah benar-benar di arah gang yang diinginkan ya. Gang sempit untuk nonsense, dia bisa melakukan Steel Cable, Cutthroat bahkan. Tapi nyatanya Kagena juga udah lumayan cukup siap. Ya walaupun memang akhirnya kedua jungle harus terkapar. Ya.
untuk sekarang ya, gue ngerasa dari Geek Fam akhirnya memulai agresivitasnya nih. Kalau seandainya mereka telat sampai turtle kedua dapat lagi, turtle ketiga dapat lagi, mungkin mereka mau agresif pun gak bisa. Dan sekarang tetap harus dipaksakan. Mereka yang mulai set up bahkan. Ya, dan lihat bagaimana sosok dari Nonsense hadir kembali. Coba untuk memberikan satu tekanan, tapi dengan ada The Way of Dragon, dengan ada Spear of Destruction dan Frenzy, berhasil itu bahkan Nonsense, tapi Turtle didapat oleh Ron. Bahkan Bad Impact, Bad Vision, hadirnya Exor menjadi masalah dengan triple game menuju ke arah Maniac. Save Sanji kali ini mencoba untuk bertahan agar tidak ada yang namanya Maniac untuk Exor. Coba untuk dibalikan dengan ada Steel Cable, dengan ada Cutthroat. Exor yang masih mau untuk menyelamatkan diri dan berhasil juga. Nonsense gagal untuk mendapatkan poin kill. Kurang damage sih, itu yang terjadi tadi. Ya memang untuk defense pasti kuat karena tadi minionnya juga bisa di-clear, ada Fanny. Sementara objektif dari Kagendra bukan turret mid. Mereka ambil atasnya. Mereka udah dapetin turtle, keuntungan sekarang di tangan Kagendra bahkan hampir menyentuh 2.500 gold. Angka yang lumayan banget untuk menit 6. Glowingnya udah jadi, Moskovnya udah 2 item, dan hati-hati, Trinity Moskov itu akan merubah keadaan. Ya, DHS tinggal satu item terakhir yang bisa untuk memberikan damage input lebih besar lagi. Dan bahkan Exor tadi ketika diajak main buyar semua dari Kifam Junior. Iya ya, datangnya Exor itu langsung membuat perbedaan yang sangat-sangat terasa. Dan ini dia untuk landing jauhnya. Sebenarnya match up antara Fanny dan Moskov itu agak berat untuk Fanny-nya. Apalagi ketika nanti dari Exor bakal respect dengan Wind of Nature, ini bakal bahaya banget. Bahkan dari skillnya aja Nonsense bisa ya ke-delay gerakannya. Nah, Bisa ke-cancel dari Steel Cable. iya, flicker langsung Zeltron. Dia sadar sih di bagian top lane tadi udah ada ganking yang mengarah ke sana. Jadi ya udahlah, nggak usah buang-buang lagi, langsung flicker. Ya, daripada jadi tumbal tangan teman-teman Kagendra, tapi di arah river targetin ke arah Shogun yang akan jadi garda terdepan dengan adanya satu unstoppable force Dexter menuju ke arah depan dan akhirnya membuat Nokia-nya hilang. Harit dari Zeltron memberikan damage yang cukup besar, tapi Cutthroat menjadi finishing touch bagi Nonsense. Bahkan sekarang flicker dari Paris, targetnya belum optimal, Spear of Destruction dilakukan dan lihat bagaimana sosok dari Exor mendapatkan karena Zeltron walaupun nyawanya juga terambil, tapi Shogun yang kali ini gak bisa untuk berkutik ketika Nonsense ada di Steel Cable-nya. Ron pun akhirnya memilih untuk mundur. Ya, 3 menjadi korban lagi tim fight jangka panjang yang memang diinginkan oleh Geek Fam bisa dijalankan dengan cukup baik. Dan sekarang mereka harus melepas turtle yang terakhir. Ya, bahkan Nokia mulai agresif. Oh, The Way of Dragon bersama dengan Flicker. Ron akhirnya tidak bisa berkutik lagi. Wow, ini permainan yang akhirnya bisa menarik tempo. Geek Fam mereka sadar nih, walaupun memang mereka menggunakan hero-hero yang kuat di awal dan gagal banget di early-nya, mereka masih bisa melakukan selama belum jadi item dari Exor, bahkan juga belum jadi item dari Daniel. Mereka masih punya celah. Dan kita akan melihat match up yang tadi udah gue sebutkan. Untuk Farlane, Fanny versus Moskov. Jujur, kalau misalkan poin kill mungkin dipegang oleh Fanny. Tapi cara untuk Fanny kill-nya itu yang akan sangat-sangat berat. Pertama dia harus bait dulu Spill of Misery. Dan kalau seandainya udah di bait pun, dia maju ke depan. Rata-rata Fanny jarang pakai Anti-Regen kan. Dan itu bakal bikin Moskov bisa ngebalikin. Ya, apalagi tadi kalau ada attack speed-nya udah kenceng banget ya. Ini ya, Dia udah punya golden staff. mau nggak mau sih. Ya, dan bahkan kalau melihat dari minimap, Exornya aja nggak sendirian. Sudah ada sosok dari Frenzy yang udah nemenin juga. Oke. Tapi kalau lihat dari gerakannya Nonsense ya, dia kayaknya bukan mau Farlane sih, dia mau coba untuk ambil kill-nya. Mau targeting karena Daniel, dan akhirnya Daniel juga nggak bisa selamat dan targeting yang begitu tepat. Tapi dikejar terus dengan adanya Unstoppable Force. Dan kali ini Frenzy dalam masalah, dia terlalu jauh. Dan sekarang ada Exor yang coba untuk menemani, untuk mensupport pergerakan dari Frenzy. Gue agak-agak bingung sih. Sebutan tanya besar dari Kagendra. Sebentar aja Daniel kelihatan, itu langsung bisa digas. Dan gak ada backup sama sekali, mereka gak punya stun pasti. Iya, mau nggak mau menantikan ada Unstoppable Force, tapi Unstoppable Force juga ada animasi geraknya dulu, gak langsung instan. Makanya kalau mereka pakai Moskovnya untuk Farlane, berarti memang gak akan ada stopper yang benar-benar fix gitu kan, untuk berhentiin Nonsense. Bahkan Nonsense sadar nih, kalau di Farlane dia nggak bisa, ya udah dia main ke ini aja, ke laning yang memang ada objektif selanjutnya. Lord yang ada di bawah, laning bawah juga yang berhasil dihancurin. Iya loh, langsung inner turretnya rontok. Wah, PR nih. Ya ini
membuat dari teman-teman dari Kifam Junior yang tadi di menit 6 kehilangan 2.500 gold. Sekarang angka goldnya ini untuk mereka. Oke, tapi setupnya nggak bakal berjalan semulus itu menurut gua. 1.500 gold dari Geek Fam. Sekarang keunggulannya ditarik ya. Kagendra tadi hampir menyentuh 3.000, tapi belum sempat dan sudah langsung ditarik sama Geek Fam. Sementara lihat dari minimap, ini pergerakan yang cukup berani sebenarnya. Tapi memang harus seperti ini. Nonsense harus tahu dia kan planningnya ada di mana. Iya, harusnya tadi kalau kita lihat dari Exor masih ada di arah rumput, tapi sekarang udah keluar wajah ya di arah top lane, bakal coba untuk di all in, tapi hati-hati kan ada Spear of Destruction bisa saja hadir. Frenzy dan juga Ron sama dengan Shogun yang mencoba untuk mencari formasi, tapi kali ini Nonsense dia akan ke arah belakang dengan ejector. Bad Impact yang mulai connect, maka Spear of Distraction connect ke arah satu Nonsense dan akhirnya membuat dari Exor mendapatkan point killnya, tapi ternyata Nongkia juga menjadi korban selanjutnya. Ron mencoba untuk mencari bagaimana escape mekanismenya, tapi ternyata Ron juga gak selamat. Ron harus menghilang, tapi kali ini Exor yang kali ini menjadi tulang punggung, memberikan damage yang begitu mematikan, menyisakan Faris seorang diri. Cukup memaksa tadi Ron. Dia langsung setup ke arah Lord dan mulai. Ada Faris yang mencoba untuk memberikan gangguan, dan bahkan sekarang Faris ya menjadi korban terakhir. Wipeout didapatkan dari Kagendra, bakal all in ke arah Lord yang ini. Lord free untuk Kagendra. Gak ada lagi yang bisa tadi untuk menggagalkan. Tapi nonsense. Bakal ketahuan kan, tapi Spear of Misery, tapi ternyata tetap Exor tidak bisa berkutik di tangan Nonsense. Itu dia. Timing ya. Balik lagi ke timing. Fanny bisa menang melawan Moskov ketika Spear of Misery-nya itu bisa di-dodge dengan baik. Apalagi tadi nggak ada follow lagi dari cancellation-nya juga, sementara dari segi item. Trinity udah jadi mengarah ke Roscoe untuk ke Moskov. Safety yang bisa untuk dibikin sekarang menurut gue udah penting banget. Dari Cecilian masih belum ada sinyal-sinyal akan ada defensive item, tapi nggak masalah untuk Cecil karena ketika ada Moskov di team fight, Cecilia harusnya aman, nggak bakal bisa ditabrak dengan gampang. Tapi masalahnya Moskov kok diajak tim fight kan? Ya, PR mereka adalah bagaimana mau main lane jauh kah Moskovnya. Ya tapi beruntungnya adalah mereka punya ya, termasuk dari Exor ini punya Spear of Destruction yang cukup on point dari tadi. Jadi bisa ya mainin lane jauh mungkin bisa dilihat juga. Bisa dan sekarang Konsil. Oke. Area mid masih coba untuk dipegang oleh teman-teman Kagendra. Longnya coba ditahan. Paksa untuk outer turret bisa dihancurkan. Kagendra mencoba untuk mencari peruntungannya. Apalagi dengan Lord yang udah hilang sekarang, Kifam Junior mencoba untuk memberikan serangan balik kah? Apalagi Daniel yang kali ini bakal coba untuk di-pressure oleh Nonsense. Ya, tapi Lord tadi bisa di-clear ya sama Zaltron, jadi aman sekarang. Kagendra pegang goldnya, tapi kalau misalkan hanya segini menurut gua nggak cukup sih. Seenggaknya keuntungan yang tadinya ada di Geek Fam sekarang mulai ditarik, tapi lihat Lihat bagaimana dengan Stockholm Force mulai connect. Belakangnya coba untuk digencet begitu saja oleh teman-teman dari Geek Farm Junior. Dan bahkan Faris yang mencoba untuk hadir. Exor memberikan damage yang cukup berharga, cukup besar. Tapi dengan Stockholm Force dan juga Chrono Dash membuat hilang dari frenzy-nya. Tapi Ron juga menyusul frenzy. Kehilangan sang jungler, dua player bahkan. Ini bakal sulit banget. Bahkan Shogun sendirian. Ini udah ditungguin. Dia gak bakal bisa kemana-mana sekarang. ya, dan hanya akan menunggu waktunya tumbang karena nggak ada backup sama sekali. Ya, Shogun pun hilang. Nggak ada korban sama sekali dari Geek Fam. Penguasaan map yang begitu baik tadi dilakukan oleh Faris, dilakukan oleh Chef Sanji, membuat akhirnya Kagendra dia kena sandwich. Dia terjepit dari dua arah, yang dimana depannya juga ditabrak sama Nonsense. Itu pacingannya Nonsense yang bagus banget sih. Dia benar-benar ngasih di depan, tapi Bad Impact, Bad Beast udah memberikan satu tekanan bersama dengan adanya Exor pula dari basic attack-nya. Wow, ini harus pelan-pelan sih gue ngeliat dari Kagendra juga. Setiap mereka mau ngambil objektif, mereka pasti ada korban. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Geek Fam. Ya mungkin semakin berjalannya waktu ya bakal bisa flip game-nya untuk Kagendra. Kalau ya dari Daniel yang gak pressure atau dari Exor-nya juga bisa untuk menjalankan misi split push. Namun untuk sekarang Nonsense udah punya power yang besar banget nih untuk menuju ke arah Daniel. Harus lebih berani sih gue rasa. Sebenarnya ketika 1 lawan 1 Moskov yang udah punya item, kalau memang dia ngerasa dia akan gak pede lah misalkan ngelawan Fanny, gak ada salahnya bikin win of venture kok. Iya, kalau memang pede lawan gitu loh, karena sekarang vision udah kebuka. Dan tadi untuk kita bahas
Dominator jadi lihat banget. Dan sekarang Lord yang kedua. Coba untuk dipegang, tapi lihat di arah depannya. Frenzy dalam masalah yang cukup besar, kehilangan immortality. Tapi Spear of Destruction bakal segera hadir. Exornya join the fight. Lordnya bakal didapatkan. Di tangan Sam Saji. Mengedoki itu bang. Itulah masalah besar karena Exornya hadir. Zeltron mencoba dengan susah payah untuk kabur dari terjangan dilakukan oleh Kagendra. Bakal dicari begitu saja Zeltronnya. Mau kemana? Mau coba untuk kabur tapi masih ada Javan Force. Ini adalah momen terakhir dia bisa bertahan dan akhirnya Zeltron berhasil ditumbangkan. Ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Exor datang di waktu yang tepat, tapi lagi dan lagi pressure di top lane sama sekali nggak ada. Bahkan gue kaget tadi ketika Exor dia nggak langsung maju ke depan, dia nggak langsung motong, tapi di jalan ke Lord. Walaupun akhirnya dia lompat dengan Spear of Destruction, tapi menurut gue itu awal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Tapi lihat bagaimana sosok dari Nonsense. Jual sendirian, wow. Pergerakannya, still cable-nya. Kan gak ada yang senang. Gak ada yang senang kebenaran. Dia pede aja tadi. Dia mau terbang kemanapun tadi nggak akan ada yang stopin. Itu mau masuk highlight MDL. Mau masuk highlight benar. Tapi ya karena nggak connect juga jadi nggak ada point kill yang jadi upgrade juga. Ya. Tapi ngeri juga ya. Tergantung. Atraksinya ya. Sekarang kayak kalau nggak ada stopper yo, apapun yang terjadi dia aman. Ya. Selama nggak ada Moskov, gua rasa ya dia akan bebas banget. Dan memang damage dari Daniel juga masih belum mumpuni juga nih. Bisa langsung instant kill, tapi sekarang masalah mulai terjadi. Di arah depan, sosok dari Paris yang bakal coba untuk dihajar habis-habisan. Split-splitnya connect. Sampai dengan pet effect, tapi Nonsense memberikan masalah yang cukup besar. Spear Officer ya connect dan akhirnya Exxon melakukan 2 poin kill yang berharga. Spear of Destruction menuju ke arah triple kill. Sam saja bakal dituju, tapi ternyata 2 player dari King Palm Junior masih selamat. Wah ini bahaya sih. Dua hero yang nggak bisa clear dan coba dipaksa dari mid. Dengan adanya Conceal, dengan adanya Tex with the Clinical Exor, bakal jadi masalah yang cukup besar bagi King Palm Junior. Lagi dan lagi ada yang satu Bad Impact, gak ada Second Claw. Tersisa Nokia sendirian dan diratakan. Kagendra mendapatkan poin yang pertama. Yang pertama